Karena akan ada diskusi-diskusi seru selanjutnya, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Neni Nur Hayati. Saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Narasumber yang saya hormati Kang Iqbal Hasanuddin, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat, pimpinan redaksi Genial ID, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kami haturkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya telah berkenan untuk bergabung dalam acara ngaji filsafat yang digelar setiap malam Jumat oleh Genial ID. Semoga di tengah kondisi yang tidak menentu dan ketidakpastian ini, Bapak Ibu semua selalu sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita mulai acara diskusi ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi filsafat yang menarik ini pada Kamis 13 Agustus ya 2020 akan membahas tentang psikologi filosofis Abu Bakar Ar-Razi. Nampaknya dari setiap kajian ke kajian ternyata temanya semakin berat sekali ya. Tapi Kang Iqbal Hasanuddin ini mampu meramu dengan bahasa-bahasa yang membumi. Tentu saja ini tidak mudah begitu ya. Kang Iqbal membaca tumpukan buku filsafat dan kemudian dibagikan ilmunya kepada kita semua dengan bahasa-bahasa yang bisa dicerna oleh kita semua. Di malam Jumat lalu kita membahas tentang teori kebahagiaan mazhab Stoa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam doktrin metafisik Al-Razi yang berasal dari teori 5 yang kekal yang menurutnya dunia dihasilkan dari interaksi antara Tuhan dan 4 prinsip kekal lainnya. Ada jiwa, materi, waktu, dan tempat. Dan ia menerima jenis atomisme prasokratik dari benda-benda, dan untuk itu ia berbeda dari falasifa dan mutakalimun. Pandangan Al-Razi juga ternyata ini dipengaruhi oleh Platon. Lalu siapakah Abu Bakar Al-Razi itu dan bagaimana pemikirannya, dan apakah sejauh ini pemikiran-pemikirannya itu, pandangan-pandangannya masih relevan dengan masa kini? Untuk lebih mengelaborasi lebih jauh lagi, mari kita dengarkan bersama penyampaian dari Kang Iqbal Hasanuddin, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Waktu seluas-luasnya diberikan hingga pukul 20.30 gitu ya. Dan selama diskusi berlangsung nanti admin akan memute seluruh speaker dari Bapak Ibu semua dan akan nanti dibuka ketika sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Kang Iqbal Hasanuddin waktu seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk Teh Neni ya, yang dengan setia mendampingi saya diskusi. Malam, Kang. Selamat malam untuk Pak Yayan nih, CEO sekaligus pemimpin umum ya dari Genial ID. Ini media online yang menanjak ini ya di Indonesia ya. Jadi bacaan generasi milenial, kalau anak muda nggak tahu Genial berarti belum bergaul ya. Makasih, Kak. Baik, Bapak Ibu sekalian hadirin, ini pertemuan yang kelima ya. Tidak terasa kita udah masuk bulan kedua, jadi sudah 1 bulan lewat kita diskusi rutin filsafat. Di tengah pandemi corona, kita banyak yang terbatasi aktivitas, terbatasi jangkauan, terbatasi pergaulan gitu ya. Syukur bahwa kita difasilitasi untuk berdiskusi, dan saya pribadi dalam posisi yang sebetulnya diskusi malam Jumat itu
ditempatkan sebagai sarana untuk saya pribadi tetap belajar ya, karena ini tema-tema yang kira-kira masih perlu pendalaman lebih lanjut. Makanya saya merasa bersyukur bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu, dengan hadirin. Saya akan punya waktu dan motivasi untuk terus belajar. Sampai pertemuan kemarin kita sudah membahas, setelah pengantar di minggu pertama, kita membahas teori keadilan Platonis ya. Kemudian yang kedua kita membahas teori kebahagiaan dari Aristoteles. Dan yang ketiga kemarin kita bicara tentang etika kebahagiaan dari mazhab Stoa atau Stoikisme ya. Dan itu adalah falsafah yang tumbuh dalam kultur Yunani dan Romawi ya. Jadi kalau Platon, kemudian Aristoteles itu kurang lebih di mana Yunani masih berada dalam satu teritori khusus ya, polis Yunani. Tapi kemudian Aristoteles mulai transisi di mana Yunani bukan lagi sebuah negara merdeka tapi provinsi dari Makedonia ya, dan Makedonia kemudian menjadi sebuah kekaisaran yang besar karena Alexander melakukan ekspansi, dan Aristoteles menjadi seorang pemikir di sebuah wilayah di Athena, di mana Athena adalah bagian dari Makedonia. Dan Aristoteles adalah seorang guru dari Alexander selama 3 tahun ya. Nah kemudian kekaisaran itu juga kemudian mengalami dinamika, dan kira-kira sekitar beberapa abad sebelum Masehi itu kemudian sampai muncul yang disebut sebagai mazhab Stoa ya. Memang asal usulnya dari murid Plato sendiri, kemudian berkembang sampai 3 generasi, dan yang paling terkenal yang kemarin kita diskusikan adalah mazhab Stoa akhir ya, pemikirannya yang dirumuskan oleh Epictetus dan Marcus Aurelius itu. Dan itu setting budayanya setting budaya Helenistik ya. Jadi Yunani dan Romawi gitu ya. Settingnya seperti itu. Nah, masuk minggu kelima atau bulan kedua kita masuk kepada satu kajian filsafat dengan setting kultural yang agak lain, yang agak berbeda gitu. Jadi yang akan dibahas kira-kira sebulan ke depan adalah 4 filsuf, yaitu yang pertama Abu Bakar Ar-Razi, kemudian Abu Nasr Al-Farabi, yang ketiga mungkin Ibn Miskaweh, yang terakhir nanti Ibn Rushd ya. Memang ada banyak yang bisa dibahas, tapi saya berpikir mungkin untuk setiap setting kultural kita mencicipi hasanah filsafatnya, mungkin Yunani Romawi 3, 4 dengan pengantar, di filsafat Arab Islam 4, nanti mungkin bulan ketiga kita akan masuk ke tema-tema filsafat yang berkembang di era modern ya, barat modern. Jadi paling enggak kita berselancar ke berbagai tradisi filsafat, sehingga walaupun tidak seluruhnya, tapi paling enggak kita sudah mencicipi ya pokok-pokok yang dibahas oleh perwakilan dari tradisi filsafat di masing-masing setting kultural atau historis itu. Nah, sebelum masuk ke Ar-Razi, sedikit saya ingin menjelaskan bagaimana transisi atau transmisi corak berpikir filosofis dari sebuah setting Yunani dan Romawi yang dalam tanda petik sebetulnya bukan didasari oleh satu konteks budayaan yang berpijak pada agama-agama monoteistik ya, Yahudi, Kristianitas, Islam gitu. Itu kan memang sudah ada ya abad ketiga misalnya di Alexandria itu filosof Yahudi, filosof Kristiani. Tapi secara umum setting budaya dari Yunani dan Romawi itu ya bukan setting agama-agama monoteistik ya. Makanya transisi dari Yunani Romawi ke dunia Arab Islam itu sesuatu yang mungkin sedikit perlu diceritakan. Jadi para hadirin sekalian, pada masa-masa sekitar setelah kemunculan Islam ya, di Arabia itu sebagai agama baru dengan energi spiritual yang baru, dia berhadapan
dengan dua tradisi besar, tradisi kebudayaan besar, yaitu Persia dengan Yunani. Yunani dalam hal ini juga maksudnya Romawi, Helenistik ya. Jadi agama baru yang muncul di Timur Tengah itu kemudian berkembang, mengalami ekspansi secara politik, tapi sebetulnya secara kebudayaan dia inferior dibanding dengan kebudayaan yang jauh lebih tua, Persia dengan Yunani gitu. Nah, dalam proses ekspansi itu dia mau tidak mau bersentuhan dengan daerah-daerah di mana dulu warisan kebudayaan Helenistik berkembang ya, misalnya di Suriah, kemudian di Persia, di Jundisapur gitu, kemudian di Alexandria di Mesir dan di beberapa daerah lain. Selama ini mereka kaum Arab yang Muslim yang terbiasa dengan ajaran agama dari teks-teks kitab suci ya, Al-Quran, kemudian mungkin syair-syair yang memang berkembang di tradisi Arab pra-Islam, itu tidak pernah bertemu dengan sebuah tradisi filosofis gitu. Nah, ketika mereka melakukan ekspansi keluar daerah itu, Hijaz itu, ke Suriah, ke Alexandria, ke Jundisapur, mereka tiba-tiba ketemu alkimia, ketemu astronomi, ketemu metafisika, ketemu filsafat gitu, dengan bahasa yang tidak mereka mengerti ya, karena jauh sebelum diterjemahkan dalam bahasa Arab, khasanah filsafat itu ditulis dalam bahasa-bahasa kuno, kalau dulu disebutnya ya, kuno pra-Islam, dari bahasa Yunani, bahasa Suryani, dan bahasa Persia gitu. Jadi mereka bertemu dengan sebuah khasanah baru yang tidak dikenal, yang kira-kira asing gitu ya. Ini apa gitu. Tapi yang menarik adalah ketika mereka menemukan hal-hal baru, mereka tidak langsung a priori untuk kemudian Kang Iqbal di mute. Oh, Kang Iqbal kayaknya lagi ada. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan ya sedikit ya. Jadi proses ketika kaum Arab Muslim bertemu dengan khasanah baru, mereka cenderung menunda gitu. Jadi tidak serta-merta menolak, tidak serta menerima karena mereka tidak mengerti bahasanya gitu. Nah, kebijakan yang diambil adalah kemudian sebelum kita menerima atau menolak, kita harus tahu dulu gitu. Ini ilmu apa gitu. Maka keputusan yang diambil adalah mereka menyimpan dan kemudian pada masa-masa berikutnya warisan intelektual itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi terutama ketika rezim politik itu sudah semakin mapan, punya sumber daya untuk membayar para penerjemah yang ahli dalam bahasa-bahasa kuno ya, bahasa Persia, bahasa Yunani, bahasa Suryani, sehingga kemudian warisan dari tradisi Persia, Yunani itu bisa diakses oleh orang-orang Arab. Dan kemudian setelah diterjemahkan, dibaca, didiskusikan, dipelajari, maka itu kemudian mereka menganggap ini sesuatu yang baik untuk dikembangkan, gitu, diterima. Makanya muncul untuk yang pertama kali orang seperti Al-Kindi ya. Al-Kindi itu dianggap sebagai filsuf pertama yang sudah berpikir secara rasional, walaupun dia seorang Arab dan seorang Muslim, tapi pikirannya berpijak pada satu standar yang humanistik, universal, rasional. Jadi pikiran-pikirannya itu bisa diterima oleh bahkan mereka yang agamanya berbeda, etisnya berbeda, karena argumentasinya bersifat rasional. Itu Al-Kindi gitu. Itu yang membedakan falsafah dengan ilmu kalam atau teologi. Nah, Ar-Razi yang kita bahas pada malam ini adalah kurang lebih adalah filsuf yang kedua yang melanjutkan cara berpikir filosofis yang diambil oleh orang-orang Arab dari tradisi Yunani dan Romawi gitu. Jadi Abu Bakar Ar-Razi ini adalah generasi kedua dari falsafah, dan sengaja saya pilihkan tema yang kurang lebih sama alurnya ya dengan yang sudah kita bahas, pandangannya tentang manusia, tentang etika, keutamaan gitu. Makanya saya ambil judul di sini adalah
psikologi filosofis Abu Bakar Ar-Razi. Dalam istilah yang lain sebetulnya psikologi filosofis itu kadang disebut juga antropologi filosofis, kadang filsafat manusia. Kenapa diberikan filosofis? Untuk membedakan dari istilah psikologi yang berkembang di era modern ya. Kalau kita belajar psikoanalisis, belajar yang lain itu kan pendekatannya lebih ilmiah, lebih empiris gitu ya. Nah ini lebih filosofis gitu. Makanya disebut psikologi filosofis Abu Bakar Ar-Razi. Nah sebelum masuk ke tema-tema tentang psikologi filosofis, kita membahas dulu siapa sebetulnya Ar-Razi itu ya. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Zakaria bin Yahya Ar-Razi yang lahir di Rai pada 856 Masehi ya. Jadi abad ke-9. Ya, ini abad ke-9 Masehi dan abad ke-3 Hijriah. Jadi 3 abad setelah kemunculan Islam ya. 3 abad setelah Nabi wafat kira-kira gitu. Dan ini memang disebut sebagai era kodifikasi ilmu-ilmu ya, ada teologi, ada falsafah dan sebagainya, dan Ar-Razi adalah generasi kedua dari tradisi falsafah setelah Al-Kindi. Disebutkan pada masa mudanya sebelum berkenalan dengan sains ya, kedokteran, falsafah, Ar-Razi ini bekerja sebagai katanya tukang intan, penukar uang, pemain kecapi, banyak ya. Tapi kira-kira dia seorang yang bekerja lah ya untuk kehidupannya jauh sebelum menjadi seorang pemikir gitu. Nah kemudian sekitar usia 30 tahun, ada yang menyebutkan 40 tahun ya, Ar-Razi mulai tertarik dengan pengetahuan ilmiah. Dan ilmu yang dia pelajari adalah alkimia ya. Ini mungkin bisa dimaklumi karena dia profesi sejak awalnya tentang intan, mutiara, logam-logam gitu ya. Jadi dia tertarik dengan bagaimana kalau logam bisa berubah, bisa berubah bentuk dan sebagainya. Itu membutuhkan pengetahuan yang terkait dengan kimia dan dia mempelajari itu. Namun ketertarikannya pada kimia itu menyebabkan satu kondisi di mana matanya itu terserang penyakit ya. Jadi karena eksperimentasi kimia yang dilakukan untuk kebutuhan praktis itu matanya sakit dan dia perlu obat gitu. Nah, karena dia mengalami sakit itu dan akhirnya dia kemudian mempelajari banyak hal tentang obat-obatan, bahkan kemudian belajar tentang kedokteran ya dalam rangka menyembuhkan sakit matanya itu. Jadi dari awalnya sakit, orang yang butuh kemudian belajar ilmunya menjadi seorang ahli ya, seorang dokter. Dan dikenal Ar-Razi itu salah satu dokter yang terbesar di abad pertengahan selain Ibnu Sina ya. Jadi Ar-Razi menjadi seorang dokter. Kemudian selain ahli dalam bidang kedokteran, dia juga mulai menekuni filsafat ya. Dia belajar metafisika, belajar tentang etika, belajar tentang teori pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Nah, pada masa-masa itu kemudian Ar-Razi bekerja sebagai dokter di rumah sakit di Rai, di tempat kelahirannya. Kemudian di Baghdad, di pusat Imperium Baghdad ya. Nah, kemudian Ar-Razi mengalami sakit dan matanya buta ya. Dan kemudian dia meninggal pada 925 Masehi. Jadi dari buta ke meninggal tidak terlalu lama, mungkin semingguan ya. Jadi memang sudah tua dan akhirnya dia meninggal karena kesakitnya itu. Itu sosok Ar-Razi ya. Dan tadi sebutkan Ar-Razi sebenarnya menulis banyak hal, terutama dalam bidang sains ya, alkimia, kemudian kedokteran, dalam filsafat juga hampir semua bidang dia menulis. Tapi yang akan kita bahas pada malam ini adalah satu bidang khusus yang disebut dengan psikologi filosofis atau mungkin etika ya, yang ditulis dalam buku yang At-Tibbur Ruhani. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya pengobatan terapi spiritual gitu ya. Jadi itu satu yang sangat terkenal dari Ar-Razi gitu. Dan kalau kita mengikuti alur diskusi kita dari mulai pertama sampai sekarang, kita bisa mendapati bahwa Ar-Razi ini seorang Platonisian ya, seorang pengikut Platon dalam merumuskan apa itu manusia, apa itu kebahagiaan, apa itu kebaikan. Jadi
Ar-Razi memahami manusia itu dilihat dari jiwanya gitu. Karena seperti yang sudah kita diskusikan, memang manusia punya dimensi fisik ya, ada tulang, ada kulit gitu. Tapi yang membuat manusia berbeda dari wujud lain, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, batu, air, jelas adalah kesadarannya. Kalau hanya sekedar materinya, ya materi kita sama dengan materi yang ada di alam ini kan, dengan batu-batuan, dengan binatang, dengan tumbuhan sama. Yang membedakan adalah kesadarannya, intelektualitasnya, rasionya gitu. Makanya kemudian yang dibahas ketika berbicara tentang manusia, tentang psikologi manusia adalah Ar-Razi berbicara tentang jiwa, karena jiwa adalah yang menjadi menentukan manusia dan yang bukan manusia. Dan dia mengikuti Platon, dia membagi 3 fungsi jiwa ya. Yang pertama disebut dengan jiwa rasional dan ilahiyah, ini an-nafs, al-natiqah, al-ilahiyah. Kita ingat 3 minggu yang lalu itu istilahnya logistikon dalam Platon ya. Kemudian yang kedua disebut sebagai jiwa emosional dan hewani, an-nafs, al-ghadabiyah, wal hayawaniyah. Pada Platon ini disebut sebagai tumos ya. Yang ketiga adalah jiwa vegetatif, tumbuhan dan syahwat. An-nafs, an-nabatiyah, wan-namiyah, wasahwaniyah. Dalam Platon disebut sebagai epitumia. Nah, kita tidak akan mengulang Platon secara detail di sini ya, tapi yang pasti kalau melihat ketiga fungsi jiwa, jelas jiwa yang paling bawah atau disebut dengan nafsu syahwat itu ya, itu terkait dengan hasrat untuk kemudian survive, hidup, tumbuh, dan itu butuh makanan, minuman, untuk regenerasi, butuh hubungan seksual, ketertarikan secara seksual, kira-kira gitu ya, jiwa. Ada kecenderungan dalam jiwa manusia yang memang ke arahnya ke situ, sebagai nafsu syahwat. Yang kedua adalah an-nafs al-ghadabiyah ya. Ghadabiyah ini emotif, emosi, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memenangkan pertarungan dalam kompetisi gitu kan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan ketenaran. Ini bagian yang kedua, jiwa emosional dan yang bersifat hewani ya. Yang ketiga yang paling tinggi adalah jiwa rasional. Jadi ini atau logistikon ya. Jadi ketiga fungsi jiwa itu masing-masing punya fungsi dan kadang-kadang saling menabrak satu sama lain ya. Jadi jiwa vegetatif atau jiwa untuk tumbuh, kemudian syahwat itu berguna untuk survive manusia, karena kalau dia tidak punya ketertarikan pada makan dan minum, tidak memperhatikan survive, ya dia akan mati gitu. Orang yang tidak punya hasrat untuk makan, minum, sebulan kemudian kita bisa sakit dan akhirnya mati. Nah, ini hasrat ya. Tapi kadang-kadang hasrat itu kalau tidak dikendalikan, terkontrol juga ya. Kita terobsesi dengan makanan, minuman yang kadang-kadang kalau tidak menggunakan akal sehat, itu juga kita bisa sakit juga karena berlebihan dalam makanan itu kemudian selain mungkin kalau soal uang relatif ya, tapi kalau berlebihan itu mungkin bisa mendatangkan penyakit-penyakit asam urat, kemudian diabetes ya, kolesterol tinggi dan lain sebagainya, gara-gara orang nggak bisa ngontrol makanan. Begitu juga jiwa yang bersifat emotif ya, kalau tidak punya perasaan atau semangat sama sekali, orang akan apatis gitu. Jadi ini nggak mau, itu nggak mau, ini nggak ingin, ya dia nggak akan punya gerakan apa-apa. Tapi kalau terlalu bersemangat, terlalu berani gitu sampai dalam level nekat, yang bersangkutan juga akan mengarah pada kehancuran, karena orang yang nekat juga cenderung kurang waspada sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip hidup, bertentangan dengan tujuan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Nah, sementara jiwa rasional itu tertarik dengan kebenaran, kebaikan, dan dia lewat bantuan dari jiwa emosional bisa menundukkan, mengendalikan jiwa yang paling bawah disebut dengan nafsu syahwat itu. Nah, ini
dari Platon yang kemudian diambil oleh siapa, Arosi ya. Nah di sini tentu saja tidak persis sama ya, karena Arosi sudah juga mengadopsi banyak pengetahuan terbaru di dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada zamannya, tapi struktur dasarnya sangat platonik, cuma dia memberikan nuansa-nuansa baru ya. Misalnya dia mengatakan jiwa vegetatif itu adalah sejumlah kelenjar hati yang menjadi sumber makanan, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Itu yang barunya ya. Kemudian jiwa vegetatif berfungsi untuk memberi makan pada badan, berkedudukan sebagai alat dan perangkat jiwa rasional. Dan terus ya, artinya untuk survive, untuk regenerasi sel dan lain sebagainya ya. Jiwa vegetatif juga dianggap, jadi jiwa vegetatif itu dianggap sebagai kurang, tidak optimal jika tidak memberikan makan tubuh dan tidak menumbuhkan sebagai dibutuhkan oleh tubuh. Jadi jiwa vegetatif itu ada dalam diri manusia yang tugasnya adalah memastikan pertumbuhan, memastikan tubuh ini bertahan, tidak mati, tidak sakit, sekaligus tumbuh ya. Kalau bertahan saja tapi tidak tumbuh ya juga itu persoalan. Tumbuh tapi kemudian sakit-sakitan itu persoalan. Nah ini yang untuk memastikan tubuh kita ini sebagai bagian dari kedirian kita, ada jiwa vegetatif yang memastikan proses pertumbuhan itu. Nah kalau itu tidak berfungsi, ya manusia bisa mati juga seperti tadi saya katakan. Tapi kalau jiwa ini terlalu ekspansif ya, tadi makan, minum dengan melampaui apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu sebetulnya hanya memerlukan 4 sehat 5 sempurna ya, yang ya misalnya protein, kemudian vitamin, karbohidrat secukupnya gitu. Jadi kalau hanya sekedar bicara kebutuhan, maka makanan itu sebenarnya yang dikonsumsi tidak perlu terlalu banyak karena tujuannya adalah sehat, survive, tumbuh gitu. Tapi ketika jiwa itu kemudian jiwa vegetatif terlalu dominan dan dia melampaui batas yang diminta oleh tubuh, terobsesi pada makanan karena mungkin enak ya, makan itu enak gitu, minum itu enak, dan terus ingin merasakan keenakan berulang-ulang, akhirnya melampaui apa yang dibutuhkan tubuh, akhirnya tubuh juga mengalami masalah karena tadi ketika makanan berlebih, apalagi tanpa olahraga, tanpa istirahat yang cukup, maka penyakit-penyakit akan muncul ya. Ini jiwa yang vegetatif ya. Kemudian yang kedua, jiwa emosional atau hewani. Nah ini berfungsi untuk membantu jiwa rasional untuk melawan syahwat dan mencegahnya agar tidak menyibukkan jiwa rasional dengan berbagai syahwat, sehingga mengabaikan fungsi dasarnya. Jadi akal budi itu kan sebetulnya tugasnya itu mengerti objek-objek ya, menelaah alam semesta, memikirkan dunia gitu kan, merumuskan ilmu pengetahuan, merumuskan filsafat, itu tugas akal budi gitu, karena hakikat akal budi itu kan tertarik pada kebenaran, tertarik pada kebaikan gitu. Jadi sesuatu yang mulia akal budi. Tapi kalau kemudian jiwa bawahnya itu nafsu-nafsu rendah itu terlalu dominan, akal budi nggak konsentrasi nih memikirkan pengetahuan. Karena tadi dorongan, aduh ingin makan di mana ya, cara kayaknya hari ini enak nih makan di mana, dengan siapa, makan apa gitu. Terus kemudian besok makan apa lagi. Selalu yang dipikir itu adalah makanan, minuman yang enak-enak, sehingga akal budi itu tidak bisa menunaikan apa yang menjadi fitrahnya untuk mengerti kebenaran dan kebaikan, karena terlalu disibukkan dengan yang enak-enak tadi, makan, minum, dan yang enak-enak yang lainnya ya. Jadi pikir tuh orientasi ke itu terus. Nah, kalau itu yang terjadi, maka jiwa rasional diperbudak, dikendalikan oleh nafsu syahwat itu. Nah, yang bisa terjadi adalah kalau akal budi itu atau jiwa rasional itu mengendalikan jiwa emosional, jiwa motivasi itu ya, emotif itu, maka jiwa yang kedua itu yang bisa mengendalikan nafsu syahwat. Jadi dorongan batin, motivasinya kuat, sudah
kamu kan sudah makan, dan makan kamu udah sehat. Nggak perlu memikir lagi makan, nggak perlu memikirkan minuman. Walaupun itu enak, kamu belajar menahan diri. Nah, itu motivasi untuk mengendalikan itu di jiwa yang kedua gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika akal budi mengontrol juga emosinya gitu. Kalau emosinya nggak terkontrol, gampang marah, gampang sedih, terjadi gejolak batin, ya dampaknya yang lain nggak terkontrol juga. Akhirnya pengen makan. Jadi kalau orang batinnya bergejolak, emosinya nggak teratur ya, nggak terkontrol, di saat yang sama nafsu yang lain juga nggak terkontrol, bawaannya pengen makan, pengen minum, dan yang lain karena tadi yang jiwa emosional tidak terkontrol. Tapi kalau jiwa emosional terkontrol, terkendalikan oleh akal budi, dan dia diminta bantuan oleh akal budi untuk mengendalikan syahwatnya, maka syahwat akan terkendalikan, tertata, jiwa emosional juga terkendalikan, maka akal budi bisa menjalankan fungsinya secara optimal untuk mengerti tentang kebenaran dan kebaikan. Jadi ini penting ya, jiwa yang kedua yang emosional itu. Jadi kalau yang nafsu syahwat itu cenderung senang yang enak-enak. Kalau yang jiwa yang emosional itu cenderung ingin terkenal, populer, dihormati, kemudian dipuji gitu kan. Ingin lebih dari yang lain gitu. Itu jiwa yang kedua, jiwa emosional gitu. Nanti ada penyakit-penyakitnya nanti dituju oleh Ar-Razi, misalnya iri hati, kikir, kemudian hasud ya, hasud dengki ya. Kemudian sedih, cemas, itu semua di jiwa yang kedua ini yang yang bagian jiwa yang kedua menurut Ar-Razi itu. Jadi jiwa yang kedua itu penting, tapi kalau dia juga punya masalah sendiri ya. Nah, jiwa emosional dianggap tidak berfungsi optimal jika tidak memiliki kekuatan pelindung, perisai atau senjata yang mungkin untuk melawan nafsu syahwat. Jadi sebetulnya dalam jiwa kita itu syahwat bisa dikendalikan jika emosi kita juga bisa dikendalikan oleh akal budi kita. Jadi motivasi yang baik itu akan membantu kita untuk mengendalikan syahwat supaya terkendali juga. Kalau emosi tidak terkendali, otomatis syahwat juga tidak akan terkendali ya. Itu alami ya. Jadi karena yang bisa mengendalikan itu adalah emosi, mengendalikan syahwat, maka emosinya harus terkendali dulu. Kalau tidak, maka syahwat yang akan dominan mengendalikan gitu. Nah, kalau emosinya tidak punya perisai, tidak punya pelindung untuk melawan nafsu syahwat untuk mengalihkan, maka dia anggap nggak berfungsi secara optimal itu jiwa emosionalnya, jiwa emotifnya. Tapi juga ini bisa berlebih-lebihan ya, jiwa emotif itu kalau di dalamnya ada kesombongan, ada kecenderungan dominan, kemudian protektif, kemudian menguasai orang lain, agresif. Nah, itu juga berlebihannya. Yang dibutuhkan itu jiwa emosional itu yang baik adalah dia tidak kurang, tidak lebih, dan berfungsi optimal kalau sudah bisa dijadikan mitra oleh akal budi untuk bisa mengendalikan syahwat. Nah, yang ketiga adalah jiwa rasional, kata Ar-Razi. Ini kalau ini disebutkan berada di otak ya, menurut Ar-Razi itu. Jadi berfungsi mengatur indera, gerak, imajinasi, berpikir, dan mengingat. Dan jiwa rasional itu ya tugas tadi ya, berpikir, mengerti kebenaran, kebaikan. Nah, dianggap tidak berfungsi secara optimal kalau dia tidak tergerak untuk meneliti, memikirkan, mengamati, mengarahkan rasa ingin tahu terhadap alam dan isinya, pengetahuan tentang tubuh, kematian, dan banyak misteri lainnya. Jadi kalau jiwa seseorang itu tidak sehat, jiwa rasional orang tidak sehat, dia nggak peduli dengan pengetahuan gitu. Ya tadi mungkin terobsesi dengan kenikmatan-kenikmatan, ya yang penting saya dapat uang lah, soal pengetahuan nggak penting buat saya gitu kan, kehidupan setelah kematian nggak penting, pokoknya saya uang dapat, posisi dapat, mau beli apa aja bisa, mau jalan sama siapa aja bisa, mau makan apa aja bisa, mau nginep di mana aja bisa. Nah, kalau sebatas itu, artinya jiwa rasionalnya itu tidak optimal gitu. Tapi ingat kata Ar-Razi, nggak boleh juga berlebih-lebihan, yang sedang-sedang aja. Berlebih-lebihan itu nanti kalau overthinking ya,
terobsesi pada satu hal gitu, sampai kemudian melampaui batas di mana tubuh bisa menopang. Jadi kalau terobsesi pada satu hal, sampai insomnia, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Karena misalnya orang kalau sedang penelitian ya, skripsi, tesis, disertasi itu kan sampai banyak orang yang kemudian kena stroke ya, kena sakit gara-gara overthinking gitu. Memikirkan satu objek yang harus diteliti, dia lupa makan, lupa minum, lupa istirahat, lupa tidur, lupa olahraga. Memikirkan satu hal, akhirnya kemudian tubuh dikorbankan. Itu juga berlebih-lebihan kata Ar-Razi. Jadi yang wajar-wajar saja, tidak tertarik dengan pemikiran juga dianggap lemah, jiwa rasionalnya, tapi terlalu memikirkan satu objek berlebihan sampai tubuh sakit, sampai kurang diberikan haknya untuk istirahat, untuk olahraga, untuk makan, itu juga tidak baik, kata Ar-Razi ya. Oke, waktu saya tinggal 15 menit lagi. Nah, di sini tugas akal budi itu adalah mengendalikan hawa nafsu ya. Jadi apa yang membedakan manusia dari hewan adalah faktor akal budinya, yang menjadi alat untuk memahami manfaat terkandung dari keberadaan manusia. Jadi hanya dengan akal budinya lah manusia bisa memiliki kualitas yang lebih dari wujud lain. Hewan, tumbuhan, batu-batu itu ya hidupnya begitu-begitu aja ya. Tidak pernah dengar ada hewan atau tumbuhan yang punya agama gitu, atau punya negara, atau mendirikan universitas, menulis buku. Hewan menulis buku nggak pernah ada. Jadi hewan tuh nggak tertarik dengan makna hidup gitu ya, dengan untuk apa hidup, dari mana mau kemana, itu hewan nggak peduli. Karena hewan itu yang peduli kalau lapar ya makan, kalau musim kawin ya kawin gitu. Itu aja yang dipikirkan oleh hewan ya. Dia nggak mikirin bahkan dia harus punya baju, nggak mikirin gitu. Hanya manusia karena dengan akal budinya bisa berbicara tentang kebenaran, kebaikan, kenyamanan, menciptakan teknologi, menciptakan tempat tinggal, sandang, pangan, papan, menciptakan realitas artifisial yang disebut sebagai masyarakat, politik, negara, itu semua kan dimungkinkan oleh akal budi. Kita nggak pernah ada yang dengar misalnya hewan bikin sistem politik demokratis gitu, memilih KPU, ada Bawaslu, ada calon, ada kandidat, kan nggak pernah. Jadi akal budi yang membuat manusia berbeda dari wujud-wujud yang lain ya. Bahkan kata Ar-Razi, dengan akal budi inilah manusia bisa memahami alam raya sekaligus mengetahui keberadaan atau wujud Tuhan. Jadi akal budi sebaiknya menjadi patokan bagi manusia untuk mengerti objek-objek, patokan hidup, dan menjadi instrumen untuk sampai pada kebahagiaan. Dan untuk itu, supaya akal budi bisa membantu kita mencapai pada kebaikan, pada kebenaran, dia nggak boleh diganggu oleh hawa nafsu. Makanya harus sebaliknya, akal budi yang mengendalikan hawa nafsu. Tapi kan prakteknya seringkali hawa nafsu yang mengendalikan akal budi ya. Akal budi itu lurus gitu, tapi gampang dibengkokkan oleh nafsu. Nah, makanya harus dikendalikan nih. Memang kata Ar-Razi sulit mengendalikan hawa nafsu itu ya. Karena dia melekat pada tubuh ya. Kita memang berdasarkan butuh ya. Makan, minum tuh kebutuhan alami lah. Orang kalau nggak ingin makan, nggak ingin minum, kayaknya bukan organisme gitu. Tapi karena ada aspek enak, lezat, ada nikmat, orang cenderung ingin bukan terutama makannya, tapi mengulang-ulang kenikmatan, sensasi kenikmatan yang timbul dari makanan, minuman, dan yang lain-lain itu. Sehingga berulang-ulang menjadi tujuan tuh bukan makannya, tapi kenikmatan yang ingin dicari. Gitu. Kalau sudah begitu, makan bukan lagi sarana, bahkan menjadi tujuan. Nah, kalau udah seperti itu, artinya akal budi sudah nggak bekerja dengan baik. Karena syahwat sudah mengendalikan akal budi. Ya. Nah, di sini dibutuhkan proses yang bertahap untuk sampai pada pengendalian hawa nafsu dan syahwat. Jadi, butuh pendidikan ya, butuh latihan gitu. Kalau nggak ada latihan, otomatis semua orang secara alamiah pasti akan dikendalikan oleh hawa nafsu, pasti. Tapi dengan pengendalian, dengan pembelajaran, dia bisa sedikit demi sedikit mengendalikan hawa nafsunya. Jadi
dilatih dengan hal yang kecil ya. Biasa misalnya tiap hari ngemil sekian bungkus dikurangi gitu. Setiap minggu biasa jalan kemana dikurangi. Itu proses bertahap ya untuk kemudian bisa sampai betul-betul hanya menjadikan makan minum sekedar sarana untuk tubuh bisa sehat, melanjutkan kehidupan sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan dengan mengetahui kebenaran dan kebaikan. Nah, di sini dengan berulang-ulang lama-lama bisa ditundukkan ya. Dan pada akhirnya kalau sudah menjadi terbiasa, maka akan akal budi itu atau jiwa itu akan menjadi imam. Sementara jiwa emosional dan jiwa nafsu atau nafsu syahwat akan menjadi makmum gitu. Jadi ini soal pembiasaan dan waktu. Nah, Rozi bicara soal kecenderungan buruk jiwa ya, karena tadi itu jiwa itu cenderung kalau tidak dilatih, tidak dikendalikan, cenderung buruk gitu. Dan kita sebagai manusia itu punya kecenderungan pada perilaku yang buruk, tapi kita itu cenderung pikiran kita itu terarah pada hal-hal yang bagus dari diri kita. Jadi kita cenderung fokus pada kelebihan-kelebihan kita yang kita bayangkan ya. Oh, saya mau bagus di sini, saya ahlinya ini, saya kelebihan ini. Lupa bahwa saya punya kekurangan A, B, C, D. Orang lain yang melihat kan. Kita akan selalu melihat diri kita sebagai pribadi yang oke lah, baik lah, gitu kan. Soleh gitu. Yang tahu keburukan kita orang lain kan. Nah, kadang kita nggak mau tahu keburukan kita hanya fokus pada hal-hal yang menurut kita menjadi keunggulan kita gitu. Bahkan sampai pada level yang mungkin sombong ya, karena kamu menganggap diri melebihi dari yang batas yang sewajarnya gitu. Tidak mudah untuk setiap orang mengetahui keburukan jiwa, karena tadi kita tidak mau tahu keburukan sendiri. Dan kalau kita nggak tahu keburukan kita, nggak mungkin diperbaiki kan. Tujuan dari psikologi filosofis atau etika filosofis itu kan mengetahui apa yang kurang untuk diobati, kira-kira gitu ya. Diobati, diperbaiki supaya kita menjadi pribadi yang sempurna, berbudi pekerti. Tapi kalau kita nggak tahu kekurangannya, ya nggak bisa diobati, nggak bisa ditingkatkan, nggak bisa berkembang gitu. Dan secara alami manusia nggak mau mengetahui keburukan sendiri ya. Nah, bagaimana caranya, kata Ar-Razi? Caranya adalah kita minta bantuan orang lain. Teman kita, terutama orang-orang yang berilmu ya. Mungkin kalau sekarang psikiater gitu ya, psikiater atau filosof gitu. Kemudian teman-teman yang dekat, orang tua, sahabat, bahkan musuh, itu kita bisa membantu dengan melihat apa yang mereka katakan tentang kita. Karena orang lain cenderung bisa lebih objektif atau bahkan mungkin berfokus pada keburukan kita, sehingga sesuatu yang nggak kelihatan oleh mata kita dibantu oleh orang lain. Ternyata kamu keburukannya ini loh. Kamu itu suka sombong, kamu itu suka gampang cemas, kamu itu nggak fokus, kamu itu. Nah, dengan begitu kita bisa mengerti apa kekurangan kita, dan dengan mengerti kekurangan kita bisa memperbaikinya. Jadi penting ada orang lain ya yang memberi tahu kepada kita apa yang menjadi keburukan kita. Dan sebagai seorang dokter, dan dokter dalam pengertian baik sebagai dokter klinis ya, yang dalam pengertian dokter fisik gitu, Ar-Razi juga seorang yang dokter dalam hal ini dokter jiwa lah gitu. Dan dia berkat pengalaman menyembuhkan orang, kemudian tahu penyakit-penyakit yang dalam jiwa itu, misalnya kecintaan pada syahwat. Ini rata-rata orang ini nih penyakitnya ya. Jadi syahwat ini sesungguhnya selalu menjadi obsesi manusia, padahal kata Ar-Razi, kalau orang terobsesi dengan syahwat, sebetulnya kita selalu akan setelah selesai mendapatkan kenikmatan, yang ada itu adalah penderitaan gitu. Jadi itu sudah alami itu. Kalau yang nikmat datang, pasti setelah yang nikmat, yang muncul tuh yang tidak enak, yang menyakitkan gitu. Jadi alamiah. Jadi kalau kita terobsesi dengan kenikmatan makan, kenikmatan minum, sampai batas yang mungkin tidak wajar gitu ya
penderitaan yang muncul, misalnya terlalu kenyang gitu ya, kekenyangan, atau badan jadi berat, kegedean gitu. Jalan susah karena tadi kita terobsesi pada kenikmatan itu juga penyakit jiwa. Jadi itu bisa diobati sedikit demi sedikit dengan memikirkan bahwa nikmat itu tidak akan pernah membawa kita pada kebahagiaan, karena setiap kali nikmat didapat, setelahnya pasti kita akan dapat kesedihan dan penderitaan, pasti, kata Ar-Razi ya. Selalu begitu. Itu yang pertama. Kemudian penyakit yang kedua, kesombongan. Nah, ini kalau tadi itu nafsu rendah, ini yang kedua, jiwa emosional ya. Di orang kalau sudah memandang diri lebih, kita terlalu tinggi memandang diri kita. Padahal mungkin kita level cuma 5, kemudian kita merasa kita itu levelnya 8, dan kita mengatakan ke orang nih, saya nih levelnya 8, padahal sebetulnya 5 gitu. Bahkan mengatakan 5 saja mungkin perlu hati-hati, apalagi mengatakan nilai yang lebih tinggi dari yang memang senyatanya ada. Itu kesombongan ya. Mendapat pujian melebihi dari yang seharusnya. Dia nggak peduli dengan kelebihan orang lain, dia fokus pada kekurangan orang lain, fokus pada kelebihan sendiri, dia nggak mau melihat kekurangan diri sendiri, tidak mau melihat kelebihan orang lain. Jadi, kalau melihat ke dalam diri kelebihan, kalau melihat ke orang lain kekurangan. Nah, biasanya orang sombong begitu ya. Jadi, nah ini bisa diatasi ya. Sama persis tadi, dengan cara berkonsultasi dengan orang-orang. Menurut kamu, saya benar nggak sih hebat dalam hal ini? Mungkin dia mengatakan, ya kamu sih hebat, tapi ya nggak hebat-hebat banget lah, biasa lah ya. Memang lebih dari si A, si B, tapi yo nggak istimewa, biasa. Gitu. Orang bisa membantu menyadarkan kita tentang seberapa proporsional kita dalam hal tertentu gitu ya. Jadi semakin kita mengetahui proporsi kelebihan kita, kekurangan kita, maka sifat sombong itu menjadi semakin berkurang. Nah, kemudian dengki. Kalau dengki ini kan lazim zaman sekarang ya. Kalau orang lain senang, kita sedih gitu. Jadi sedih lihat orang lain senang apa? Nggak mau lihat orang lain senang. Jadi kalau ada orang yang senang itu kita Allah, gitu kan? Cemburu. Orang lain mendapatkan kesuksesan, kita kok enggak. Nah itu selalu melihat ke yang lain yang sukses dan kita enggak. Kemudian kita merasa iri hati, dengki gitu. Jadi kalau ada orang yang mendapat sesuatu yang lebih, kita akan selalu mencemooh. Harusnya saya tuh yang dapat. Kok dia? Mungkin dia curang lah. Mungkin ada konspirasi lah. Mungkin ada orang di belakang layar yang membuat dia jadi, saya enggak. Harusnya saya yang dapat. Jadi terus iri terus gitu. Nah, kata Ar-Razi, ini bisa berbahaya karena bukan hanya membahayakan batin, tapi juga membahayakan tubuh ya. Karena orang yang kemudian terlalu terobsesi dengan kesuksesan orang lain dan dia menyalahkan, kenapa bukan saya, kenapa dia, padahal dia nggak layak, itu membuat kemudian bisa datang ke fisik ya, gangguan jiwa, tapi juga badan letih, lemah, sakit, nggak bisa tidur, pencernaan terganggu, kelenjar ke dalam tubuh juga terganggu, lama-lama mungkin stroke, stres, itu gara-gara dari pikiran ya, memikirkan orang lain, kenapa saya nggak kayak orang, kenapa orang nggak kayak saya gitu. Itu bukan hanya pikiran yang rusak, tapi tubuh pun bisa sakit juga. Nah ini bisa diobati, kata Ar-Razi ya, dengan memberikan satu pandangan bahwa orang yang sukses itu ya dia mendapatkan buah dari kerja keras dan kesungguhannya. Kalau saya belum sukses, ya ini buah dari kerja keras saya, mungkin belum optimal. Harusnya saya 10%, ini saya baru 5% nih. Maka lebih positif melihat kegagalan, lebih positif melihat orang lain yang sukses gitu. Dan juga lebih proporsional bahwa kadar orang itu berbeda-beda ya. Ada orang yang memang punya potensi menjadi pemimpin, ada yang hanya jadi anggota. Ada orang yang memang dia punya garis tangan ya, kemampuan yang memang menjadi pengusaha kaya. Ada yang sekedar ya kita menjadi kelas menengah juga sudah syukur ya, tidak akan sampai seperti itu. Manusia memang beda-beda, nggak akan semuanya persis akan unggul dalam segala bidang. Nah, pengertian tentang ini semua itu membuat orang menjadi lebih rasional, tidak perlu lagi mendengki, iri hati, cemburu pada kesuksesan orang lain yang kemudian membuat
jiwa kita menjadi sakit ya. Kemudian amarah yang berlebihan juga sama. Amarah yang berlebihan itu kata Ar-Razi, 3 menit lagi ya. Karena kita merasa terancam atau merasa terluka dan ingin membalas dendam gitu. Jadi terluka itu kan bisa psikis, bisa fisik ya. Jadi kita merasa dihina, merasa dipermalukan, merasa diabaikan, itu menimbulkan perasaan marah. Dan kita mengekspresikan perasaan marah, sebetulnya dampak buruknya jauh lebih besar untuk diri kita ketimbang pada orang yang menjadi sasaran kemarahan kita. Jadi kalau ada orang lain, kita marahi, kata Ar-Razi, dampak buruknya yang terbesar bukan untuk orang itu, tapi untuk diri sendiri. Kita sendiri pikiran menjadi pusing, tak terkendali, bahkan secara fisik juga akan berpengaruh ya. Orang yang sering marah itu tidak bisa mengendalikan batinnya, lama-lama akan berpengaruh juga dari pikiran tidak tenang itu ke fisik juga ya. Lama-lama misalnya tekanan darah tinggi, hipertensi dan lain sebagainya itu gara-gara tidak bisa mengendalikan kemarahan. Makanya kata Ar-Razi, orang yang untuk bisa mengendalikan amarah, dia harus selalu sadar bahwa kemarahan itu mendestruksi diri kalau tidak dikendalikan. Jadi kerugian terbesar dari kemarahan adalah diri kita sendiri sebagai orang yang marah, bukan orang luar, tapi kita. Karena itu menimbulkan luka-luka batin di dalam diri kita. Nah, semakin kita sadar, semakin kita belajar tenang, kata Ar-Razi, semakin kita bisa mengendalikan kemarahan ya. Masih banyak sebetulnya contoh-contoh ya. Jadi kan Ar-Razi ini memberikan contoh-contoh penyakit jiwa ya, kekikiran, kecemasan, kesedihan, keserakahan, takut mati dan lain sebagainya. Tapi pada intinya seorang yang sudah bisa melatih jiwa rasionalnya, dia bisa mengendalikan syahwatnya gitu. Jadi tidak ada prinsip orang itu hidup untuk makan, tapi makan sekedar untuk bisa hidup, supaya kalau sudah hidup, akal budinya bisa membantu manusia untuk memikirkan hal ihwal kenyataan, berbuat baik, menyempurnakan moralitas sehingga dia menjadi pribadi yang unggul gitu. Jadi tujuan dari penyembuhan jiwa adalah tadi memberikan manusia supaya lebih optimal, sehingga dengan menjadi jiwa yang optimal itu dia menjadi manusia yang sempurna, paripurna, unggul dan meraih kebahagiaan. Dan itu nggak akan tercapai kalau tadi penyakit-penyakit jiwa itu, baik dalam tumos atau epitemia, ya kalau dalam istilah Platon, nggak disembuhkan dulu. Kalau itu bisa disembuhkan, otomatis manusia bisa sampai pada kesempurnaan dan merasakan kebahagiaan. Terima kasih banyak, Teh Neni, sudah pas waktunya ya, sampai jam 20.30. Demikian, silahkan kalau ada tanggapan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kang Iqbal Hasanuddin yang sudah menyampaikan secara jelas bagaimana psikologi filosofis Abu Bakar Ar-Razi. Tadi disampaikan sangat menarik sekali ya, dan sebetulnya kan penyakit-penyakit jiwa ini yang kerap kali kita alami sehari-hari gitu. Saya jadi introspeksi diri akhirnya nih Kang Iqbal, apakah saya juga seperti itu gitu ya. Tadi disampaikan bahwa terapi spiritual ini menjadi ciri khas dari Abu Bakar Ar-Razi yang kemudian sangat dipengaruhi oleh Platon, tetapi juga banyak hal baru, dan tadi disampaikan soal ilahiyah, emosional, kemudian vegetatif. Jangan overthinking gitu ya, sampai mengabaikan kesehatan jiwa, itu memang tidak baik, jadi ya biasa-biasa saja. Dan dengan akal budi, kita juga membuat manusia beda dengan makhluk yang lain. Jiwa kalau tidak dilatih atau dikendalikan ini bisa berdampak buruk begitu ya pada diri kita sendiri. Dan jangan fokus pada kebaikan kita saja, tetapi juga kita harus memperhatikan apa kekurangan kita. Tadi sudah disampaikan bagaimana mengendalikan hawa nafsu, kemudian kecenderungan jiwa yang buruk, cara mengetahui keburukan, kemudian kecintaan pada syahwat, sombong, iri, dengki, amarah berlebihan, kebiasaan berdusta, kikir, cemas, sedih, serakah, dan kemudian tadi disampaikan bagaimana kehidupan mulia dan takut akan mati ini menjadi terapi spiritual ciri khas Abu Bakar Ar-Razi. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya persilahkan untuk diskusi interaktif dan tanya jawab, selain nanti Bapak Ibu yang tidak sempat untuk berdiskusi secara langsung, boleh disampaikan pertanyaannya melalui chat.
Saya persilahkan yang pertama siapa dulu yang ingin bertanya, silahkan boleh raise hand. Nanti admin akan membuka mute-nya. Silahkan Bapak Ibu. Tidak hanya bertanya, tapi juga bisa menanggapi ya. Menanggapi, memberikan masukan juga dari apa Kritik yang boleh. disampaikan. Ya, mengkritik boleh dari apa yang disampaikan oleh Kang Iqbal. Dipersilahkan. Di chat barangkali ada nggak? Belum ada. Silahkan ada Bapak Ibu. Barangkali sambil menunggu kali ya Kang. Gimana sih caranya Kang untuk bisa mengendalikan emosi dan jiwa? Karena kalau secara apa ya, kata-kata mungkin mudah ya, tapi mungkin implementasi dan aktualisasinya ini nih yang sulit untuk diaktualisasikan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana nih Kang? Karena penyakit jiwa ini kan kerap kali hinggap di alam pikiran bawah sadar kita gitu ya. Bahkan mungkin setiap hari juga kita berkutat dengan penyakit-penyakit jiwa seperti itu. Ya, terima kasih. Sambil nunggu yang TKI, lain nih Kang. Memang Ar-Razi mengatakan ada istilah merenungkan ya, berefleksi, kemudian introspeksi itu memang tidak menjelaskan seperti apa tekniknya ya, tapi yang pasti Ar-Razi meminta kita untuk belajar untuk selalu merenungkan, melihat ke dalam gitu ya, seperti apa yang terjadi dalam batin kita, dalam jiwa kita gitu. Nah kalau saya diperbolehkan menyampaikan tanggapan terkait dengan refleksi ini, memang kalau dalam pendekatan psikologi yang lebih modern itu banyak faktor di mana manusia bersikap, berperilaku itu dikendalikan oleh apa yang terjadi dalam alam bawah sadar ya. Jadi apa yang disebut dengan istilah tadi syahwat ya, dorongan itu banyak bekerja di alam bawah sadar ya. Insting-insting itu kan di alam bawah sadar kita gitu. Termasuk juga gejolak-gejolak batin itu sesuatu yang sebetulnya prosesnya terjadi di alam bawah sadar, subconscious mind ya istilahnya itu ya. Jadi kalau kita sejak kecil, sejak lahir, entah itu di keluarga, di sekolah gitu, mengalami misalnya sikap yang dilecehkan ya, dibanding-bandingkan dengan kakak atau dengan adik gitu. Kamu nggak sehebat kakakmu sih, kamu nggak sehebat adikmu gitu kan. Di kelas dibully gitu kan oleh teman, oleh kakak kelas terus. Nah, pengalaman-pengalaman itu tidak hilang, dia akan membekas dalam batin kita gitu. Jadi rasa was-was jadi trauma ya Kang. Jadi trauma gitu. Jadi kita dalam situasi normal seperti tidak dipengaruhi oleh tadi luka-luka batin, tapi sebetulnya kalau kita lihat mekanisme yang bekerja di alam bawah sadar, kenapa ada orang yang kadang nggak pede gitu, ngomong nggak pede, ketemu orang nggak pede, semua canggung. Ya mungkin sejak kecil dia mengalami bully ya, kurang dihargai sebagai manusia, kemudian itu mengendap dalam alam bawah sadar, sehingga kehilangan rasa percaya diri bahkan sampai dia dewasa. Orang yang gampang marah misalnya, tidak terkendali amarahnya. Mungkin sejak kecil di rumah, dia selalu menjadi objek kemarahan orang tua kan, yang mau melawan kan nggak berani ya, namanya juga anak itu relasi kuasanya jelas lebih rendah daya tawarnya, dimarahi atau dia melihat kedua orang tuanya berkelahi, saling memarahi, dia kan merekam gitu kan. Di sekolah, di lingkungan masyarakat dia menerima, menginternalisasi kemarahan itu, sehingga kemudian
kemarahan itu menjadi dominan dalam alam bawah sadarnya. Nah, orang yang dalam situasi seperti itu biasanya juga akan menjadi pribadi yang pemarah gitu. Jadi kalau orang kemudian gampang marah, sebetulnya juga proses pembentukannya, formatifnya bisa jadi sejak kecil, di keluarga, di lingkungan, di sekolah. Dan untuk menyembuhkannya memang betul tadi, rasa marah, rasa minder ya. Nanti mungkin kikir, orang kikir itu bisa jadi ada perasaan yang nggak cukup ya, karena mungkin sejak kecil nggak terpenuhi, sehingga kemudian ketika dia punya kesempatan, dia nggak mau berbagi pada orang, karena sudah terlalu sering mengalami kekurangan, sehingga kalau mau berbagi itu, saya aja dulu nggak ada yang bantu, ngapain saya bantu orang gitu kan. Jadi itu prosesnya lama ya, dan kita nggak cukup hanya dengan ini buruk ya, karena hanya tahu itu buruk, tapi kemudian tidak melatih batin supaya bisa mengobati traumanya tadi. Jadi kemarahan yang bersifat traumatik, kesedihan yang traumatik sejak kecil ditinggal orang tuanya, sampai tua, kesedihan itu nggak hilang. Jadi kalau gejolak batin yang ketika dia masuk ke dalam tubuh, ke dalam jiwa kita, tidak pernah diobati, dia nggak akan pernah hilang. Dia selalu ada di alam bawah sadar, dan dia mengendalikan kita dari ketidaksadaran, sehingga gampang melankolis, gampang sedih, gampang nggak stabil jiwanya, batinnya, ya karena tadi luka-luka batin yang nggak pernah disembuhkan gitu. Sehingga ketika dia sudah dewasa, kadang-kadang kedewasaan emosional tidak tumbuh ya. Jadi kecerdasan emosi itu sesuatu yang bisa mungkin tumbuh kalau dia bisa mengobati tadi perasa-perasa. Kalau nggak diobati sampai tua, ya dia akan mengalami tadi gejolak batin terus, ya, gampang marah, gampang sedih gitu. Memang betul tidak semudah yang dikatakan, perlu refleksi gitu. Dan saya pribadi sampai sekarang masih terus belajar ya. Belajar itu misalnya dengan meditasi, dengan silent. Iya. Jadi silent kadang 3 menit, 5 menit, kadang sampai 2 jam itu teknik yang mungkin memanggil kembali kesedihan di masa lalu, dihadirkan, disadari, dibuat visualisasi bahwa oh iya ya, aku tuh pernah mengalami kisah sedih pada waktu aku kelas 3 SD. Waktu itu bla bla bla, kita visualisasikan gitu. Oh iya ya, aku sedih banget saat itu. Sampai sekarang aku masih teringat kesedihannya itu luar biasa. Semakin kita ajak dialog, gitu ya. iya betul. Semakin kita tekan pengalaman traumatik, semakin dia mempengaruhi kita dari alam bawah sadar. Tapi kalau kita Semakin gali hadir kembali, ya, Kang? kita gali ke alam sadar gitu ya. Semua trauma itu kita panggil kembali dan kita ajak dialog gitu ya. Semua yang membuat kita marah, yang membuat kita sedih, yang membuat kita malu. Kita ingat kelas sekian SD dipermalukan oleh guru, di strap misalnya di depan, ditertawakan. Oh iya ya, waktu kelas 1 SD saya disuruh berdiri di depan 2 jam gitu kan. Malu banget waktu itu ya. Sampai sekarang masih ingat banget malunya. Nah, konon ketika semua pengalaman traumatik itu dipanggil kembali ke dalam alam bawah sadar, dia tidak hilang, tapi dia tidak lagi akan seperti anak nakal yang meronta-ronta. Dia akan diam, jadi anak manis, ada dalam memori, tapi dia nggak akan mengganggu lagi kesadaran kita. Dan itu butuh proses ya. Ada orang yang bisa sendiri, ada yang butuh konsultan untuk membantu mengatasi tadi yang trauma. Termasuk Itu juga psikolog, Kang. psikolog ya. Termasuk juga teknik ini kecenderungan pada syahwat itu juga sama. Sejak kecil, kalau anak itu tidak diajarkan tentang katakanlah pengertian bahwa makanan itu harus memperhatikan 4 sehat 5 sempurna, bukan untuk kesenangan makan, tapi makan itu penting agar sehat, supaya kalau udah sehat bisa belajar dengan baik, bisa bergaul dengan baik, bisa membantu orang tua dan sebagainya. Tapi kalau sejak kecil anak itu misalnya apa aja diperbolehkan, kasihan ya, orang tua nggak tega gitu, pengen ini nangis, diturutin. Ada batagor lewat, mau batagor, beliin, siomay, beli lagi, bakso, semua gitu. Dan tiap hari berulang-ulang apa yang diinginkan, selalu dituruti, nggak pernah diberikan pengertian bahwa itu semua itu sebenarnya akan buruk. Maka sampai besar, sikap konsumtif ya, untuk selalu ingin menikmati shopping, makan, minum itu tidak akan bisa dikendalikan. Itu juga butuh terapi juga. Itu kan
kecanduan shopping, kecanduan untuk makan, minum itu juga Wah, butuh terapi ini juga mas ya. saya Perlu tuh, Kang. mengembangkan jiwa rasional kalau istilah Ar-Razi itu. Itu barangkali tadi ya tanggapan dari saya. Kang, Kalau oke, ditarik dengan ini ada pendekatan lebih pertanyaan modern, nih Ar-Razi dari kira-kira begitulah. ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Tarmizi Ali, apakah psikologi filosofi ini sebagai respon terhadap perilaku manusia yang buruk? Kang Iqbal? Oh iya, ini dari Pak Tarmizi ya. Ini Ya, Pak Tarmizi. Pak Tarmizi Ali ini seorang mubalik dari Ahmadiyah. Jadi ini sahabat saya. Ada. Kami sempat bertemu ya dulu dalam satu workshop dan sampai sekarang masih palingnya di Facebook masih sering saling intip gitu kan. Komunikasi lah ya. Komunikasi secara virtual walaupun dulu lama nggak ketemu, diskusi gitu. Jadi psikologi filosofi itu adalah tanggapan bagi kecenderungan jiwa yang buruk. Saya kira iya Pak. Jadi terutama ketika dulu kan ilmu-ilmu itu bagian dari filsafat ya. Entah itu matematika, entah itu astronomi, termasuk juga ilmu tentang manusia itu bagian dari filsafat. Dan kalau sekarang kan filsafat lain, psikologi lain gitu kan. Beda bidangnya gitu. Tapi zaman dulu psikologi itu ya berarti psikologi filosofis yang berefleksi tentang diri manusia, jiwa manusia, termasuk bagaimana cara mengobatinya gitu. Dan persis seperti dikatakan Ar-Razi, manusia karena ada dalam diri substansi manusia punya tubuh, dan tubuh itu punya kecenderungan untuk membutuhkan makanan, minuman, tertarik secara seksual, juga ada emosi ya, maka kita punya kecenderungan untuk berperilaku buruk. Entah itu jiwa yang nafsu, yang terorientasi pada nafsu syahwat atau pada yang emosi tadi gitu. Nah, psikologi filosofis dalam pengertian yang saya sebutkan adalah memang rumusan dari para pemikir seperti Ar-Razi untuk membantu kita, membimbing kita supaya kita bisa menjadi manusia yang paripurna. Paripurna itu artinya manusia yang sempurna ya. Sempurna itu artinya berkeutamaan. Berkeutamaan itu artinya akal budinya menjadi pemimpin, sementara nafsu, syahwat, dan emosi itu menjadi makmum yang ikut apa kata akal budi. Jadi kalau pertanyaan Pak Tarmizi, apakah maksud psikologi itu adalah respon terhadap kecenderungan buruk jiwa? Dalam kasus Ar-Razi, iya. Dia adalah jawaban terhadap kecenderungan buruk yang ada dalam jiwa. Itu barangkali Teh Neni untuk Oke, ini ada Maulana pertanyaan Tarmizi. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Abdul Tulusan. Bagaimana menyatukan realitas akal dan jasmani, tubuh dan jiwa jika dua hal tersebut hal yang berbeda? Contoh misalnya, bagaimana tangan diperintahkan akal untuk mencuri, padahal manusia memiliki kesadaran bahwa mencuri itu salah. Ini gimana nih, Kang? Oke, terima kasih ya dari Pak Abdul Tulusang. Kalau dalam pengertian klasik ya, dalam psikologi filosofis klasik itu, kalau orang berbuat buruk, berbuat jahat, artinya jiwanya itu belum baik gitu. Jadi kalau sekedar tahu secara kognitif, itu bukan dalam pengertian jiwa rasional, karena jiwa rasional itu ada dua ya. Pertama, kapasitas untuk mengerti objek-objek. Yang kedua adalah kapasitas untuk mengerti baik buruk dan bertindak atas prinsip-prinsip kebaikan dan wajib berbuat baik dan meninggalkan keburukan gitu. Jadi dalam pengertian klasik, psikologi filosofis klasik ya, dari mulai Socrates, Plato, Aristoteles, tahu mencuri buruk itu nggak cukup. Tapi itu perlu menjadi semacam aktualitas dalam jiwa manusia. Pertama, mencuri itu buruk. Yang kedua, jiwanya enggan untuk melakukan tindakan pencurian. Jadi kalau sekedar masih secara kognitif mencuri itu buruk, tapi dia masih tergoda untuk mencuri gitu kan. Tahu korupsi itu buruk, tapi kalau ada celah ya diambil juga gitu kan. Artinya
jiwanya belum sepenuhnya mengalami proses pendidikan ya. Karena dalam pribadi manusia yang paripurna artinya bukan hanya tahu mencuri itu buruk, tapi jiwanya jijik untuk melakukan perbuatan buruk. Gitu. Kalau nggak sampai pada sikap jijik untuk melakukan hal yang buruk dan mencintai yang baik, berarti belum sampai pada level manusia yang paripurna. Jadi dalam pengertian klasik, psikologi filosofis, pendidikan itu harus sudah sampai pada pertama pengertian mana baik dan buruk, yang kedua ada jiwa emotif yang dia sendiri tertarik pada hal baik, ingin menolong, ingin membantu orang lain, ingin bersikap adil, ingin menyayangi orang lain, dan juga membenci perbuatan buruk, membenci pencurian, membenci korupsi, membenci menyakiti orang lain. Enggak, jijik gitu. Nah, kalau masih belum jijik, berarti belum berhasil. Nah, dorongan dari para filsuf jelas arahnya ke sana ya. Kalau dia masih berlaku buruk, artinya jiwanya belum sampai pada kesempurnaan gitu. Jadi harus tindakan, nafsu, kemudian emosi itu semua satu harmonis, mengikuti apa yang menjadi perintah dari jiwa rasional. Dan jiwa rasional ada dua ya, bukan hanya pengetahuan tapi juga budi praktis, tahu baik buruk dan tertarik untuk menjalankan perbuatan baik dan jijik untuk melakukan perbuatan yang buruk. Barangkali Teh Neni untuk pertanyaan yang kedua ya. Siap. Bapak Ibu, saya buka untuk diskusi interaktif. Langsung disampaikan pertanyaannya kepada Kang Iqbal, dipersilakan. Ada 17 orang ini malam ini yang bergabung dalam diskusi Genial ID malam hari ini. Dipersilahkan Bapak Ibu, ada? Itu berarti gejolak batin nurani itu berarti harus betul-betul diisi ya Kang ya. Jadi sebetulnya kalau ada nih bahasa istilah bahwa sebetulnya nurani itu tidak pernah berkata salah, itu sebetulnya gimana Kang? Betul atau enggak sih Kang? Ada yang bertanya ya? Ada yang mau menanggapi ya? Enggak. Enggak ada. Oh iya udah sok. Pak Abdul Tulusang dipersilahkan. Dibuka saja mute-nya. Pak Muhammad Solihin tadi kalau enggak ada. Sambil nunggu tadinya. Silahkan Pak Muhammad Solihin. Atau Pak Abdul Tulusang dulu dibuka mute-nya. Mas Nehem bisa dibantu untuk membuka mute-nya. Ada yang mau bertanya secara interaktif. Persilahkan Pak. Oh masih termute. Bentar, saya buka dulu ya. Oke. Udah di-unmute tuh Pak. Udah ya? Oke, baik. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Salam kenal semuanya. Ini saya lihat lumayan ramai ya. Ramai di sini saya bilang karena meskipun cuma 17 tapi ini cukup mewakili lah jiwa-jiwa yang ingin terus berevolusi. Ya, kalau ini kita gerakkan untuk bersama-sama memikirkan suatu perubahan, saya kira yang hadir di sini adalah bukan manusia-manusia yang sembarangan. Ada Salat Kang Yayan, ya, ada Pak Abdul Tulusang tadi itu salah seorang guru saya, Pak Abdul Tulusang. Kang Yayan juga itu guru saya. Saya langsung saja untuk mencoba untuk apa istilahnya? Lebih pada sharing ya Mbak Teheni ya.
lebih Iya, pada siap. sharing. Ini karena menyangkut masalah jiwa, terus tadi Pak Abdul Rusam menyangkut masalah realitas, sehingga memang ini suatu persoalan yang hampir-hampir tidak pernah bisa dijawab oleh satu manusia pun. Jangankan untuk menjawab persoalan orang lain, menjawab persoalan kita sendiri pun itu kadang ragu. Maka saya mencoba untuk menarik suatu pilot project yang sangat luar biasa, di mana pilot project satu penanaman ilmu kepada manusia itu terjadi pada yang saya pahami, yaitu kepada salah seorang manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Itu adalah satu pilot project yang sangat menarik untuk kita lihat bersama-sama. Dan pengetahuan kita itu menjadi satu pilot project yang sangat luar biasa. Di mana pada saat itu kita melihat bagaimana fenomena penciptaan Adam itu tentulah banyak informasi di sana yang bisa kita temukan. Mulai dari fisiknya sampai pemberian suatu ilmu, ya, suatu uji coba untuk melahirkan satu sosok manusia sempurna lah. Yang pada saat itu diminta suatu unsur yang paling sombong, yaitu dimensi iblis. Dimensi iblis untuk ikut. Nah, jadi ada dua dimensi di sini yang saya lihat pada saat itu. Ini hal yang menarik untuk saya sharing, untuk kita sama-sama pelajari menjadi satu pilot project. Ada dua dimensi saya lihat di sana, yaitu dimensi iblis dan dimensi malaikat. Taruhlah kita letakkan ke bahasa yang paling sederhana, yaitu dimensi positif dan dimensi negatif. Apapun bahasanya, karena hampir semua kosakata di muka bumi ini saya temukan ada lawannya, ada A, ada B-nya, ada negatif, ada positif, ada baik, buruk, hak, batil, dan sebagainya. Dan saya coba mewakili satu kosakata itu dengan istilah dimensi iblis dan dimensi malaikat. Apakah Adam berhasil menarik dimensi malaikat pada saat itu? Mari kita jawab bersama-sama. Tentunya secara awam kita melihat bahwa Adam terseret oleh dimensi iblis. Sampai muncullah berbagai macam peristiwa, sejarah, cerita bahwa Adam itu keluar dari surga atau apalah pemahaman yang paling mendasar kita pahami dari sejarah itu. Karena kan banyak persepsi terhadap salah seorang manusia yang menjadi pilot project malam hari ini. Untuk kita lihat tadi case-nya. Nah, saya melihat di sana ada istilah aba, ada pembangkangan di sana. Di mana tentulah tidak mungkin dua-duanya bisa dimiliki dalam satu dimensi. Pasti kita memilih di situ. Dimensi iblis dan dimensi malaikat. Nah, betul tadi kata Bang Iqbal, tidaklah kita kemudian menjadi, saya mungkin bahasanya bukan sempurna ya, karena saya tidak mampu menangkap seperti apa sih manusia sempurna itu. Tidaklah mungkin kita mampu dekat dengan ilmu atau dimensi malaikat ini kalau kita belum jijik dengan ketidakjujuran kita. Saya ambillah satu nilai ketidakjujuran. Kita sangat sederhana mana jujur itu. Di mana jujur itu bisa dikatakan hati kotor, suka mengaku-ngaku, kata Bang Iqbal tadi, ya anti korupsi tapi mau juga. Ini hal yang sulit. Bang Iqbal, saya aktif juga di gerakan anti korupsi bersama teman-teman. Ya kadang kita menolak korupsi tapi habis itu nggak sholat. Ini untuk umat Islam ya. Kadang juga habis teriak-teriak itu pokoknya macam-macam lah. Itu campur aduk. Nah, campur aduk ini kita kenal dalam istilah orang Islam itu munafik. Dan munafik itu adalah ladang tempurnya antara kaum kafir dan mukmin. Nah, ini berat juga nih. Dan saya yakin entah di sini ada yang tidak munafik atau bagaimana, saya sulit untuk menjawab itu. Hanya kita masing-masing yang bisa menjawab. Jadi, sharing saya di sini nanti Mas Iqbal mungkin bisa memberikan pencerahan ke saya, kawan-kawan yang lain bisa menanggapi. Bagaimana kita bertarung dengan dua dimensi ini? Nah, saya coba tariklah ke dalam kitab suci yang saya yakini, yaitu Al-Quran.
saya coba mengorek-ngorek Al-Quran, bertanya-tanya kepada orang yang berilmu, dan dengan keterbatasan ilmu saya coba melihat bahwa dalam surah Al-Baqarah, saya melihat ayat 1 sampai 6 itu mengantar kita, menyeret kita untuk melihat suatu kondisi ideal di mana manusia itu mampu mendengar, menangkap ilmu untuk sampai kepada satu predikat manusia yang mukmin. Nah, tapi tiba-tiba di ayat 6 sampai 18 itu kita dipatahkan bahwa ayat itu menjelaskan bahwa manusia tidak akan pernah, tidak mungkin, bahkan haram untuk mengenal ilmu sampai dunia ini berakhir. Jadi tadi ayat 1 dan berikutnya ayat 6 sampai 18 itu menjelaskan seperti itu. Nah, sampailah kemudian tadi saya angkat di awal yaitu pilot project lahirnya Nabi Adam alaihissalam. Di surat Al-Baqarah ayat 30 itulah proses pilot project di mana dicoba untuk diterapkan sebuah ilmu kepada Adam, yaitu asmaha al-kitabu atau hukum-hukum ketentuan yang kemudian tadi kita kenal dengan daya tarik antara dimensi malaikat dan iblis itu sendiri. Tapi Baik, bisa dipersingkat, Pak? ya, ini udah konklusinya. Tapi sayangnya tidak satu pun manusia bisa lolos dari ketetapan tersebut, bahwa kita akan terus berkutat pada 3 hal, yaitu perut, bawah perut, dan atas perut. Ya, kita terjemahkanlah, perut itu adalah keserakahan, bisa harta benda dan sebagainya, bawah perut itu adalah kemaluan, dan atas perut ini yang paling sulit, bisa kesombongan dan sebagainya. Sehingga ya menurut saya sejauh ini yang perlu kita diskusikan, bagaimana mengendalikan 3 hal tersebut agar tidak terjebak di salah satunya. Ya entah bagaimana bahasanya, ya saya coba untuk sharing seperti itu. Terakhir saya mencoba untuk melakukan satu riset kecil-kecilan. Saya melakukan riset kecil-kecilan terhadap diri saya sendiri. Ini Pak Iqbal, ini tolong saya sangat bahagia malam ini ingin sharing karena ini menjadi sharing yang luar biasa buat teman-teman. Saya pernah melakukan riset kecil-kecilan, mencoba menguji kadar kejujuran saya. Karena saya tidak mampu melihat suatu diskusi yang tidak mempunyai alat ukur. Jadi saya coba riset kecil-kecilan, seberapa jujur diri saya. Maka saya turunkan berbagai macam definisi kejujuran, bahwa jujur itu adalah hati bersih, tidak mengaku-ngaku, tidak berbohong, tidak menipu, dan apa adanya. Dengan berbagai macam definisi. Dan saya buat checklist setiap hari, dan alhamdulillah sudah sampai setahun, belum pernah sekalipun saya menceklis kata jujur. Karena jujur ini unsur-unsurnya banyak. Yaitu hati bersih tadi, tidak berbohong, tidak menipu. Kalaupun saya tidak menipu, kadang mengaku-ngaku. Dan entah sampai kapan saya melakukan riset ini, sehingga saya mampu menceklis kata jujur dengan unsur-unsur yang kompleks tadi. Nah, ini saja sharing dari saya. Mari kita realkan diskusi ini supaya ada suatu progres. Bang Iqbal mungkin bisa membantu kita semua. Ini adalah persoalan yang universal, sangat besar, yang harus kita jawab. Kalau tidak, bullshit lah kita mau bahas masalah negara kalau persoalan seperti ini tidak selesai. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kang Iqbal, saya persilahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Muhammad Solihin. Dipersilahkan. Pak Tulusang nggak sekalian teknik tadi mau menanggapi katanya? Siap. Ya, sekalian nanti ya. Dipersilahkan Pak Abdul Tulusang untuk sebentar, saya buka dulu mute-nya. Untuk menyampaikan tanggapannya. Sudah saya buka. Pak Abdul Tulusang udah jadi co-host. Ya, udah bisa dibuka langsung. Pak, dipersilahkan. Jadi nanti tanggapannya sekaligus ya, Kang Iqbal.
Pak Abdul Tulusang, silakan dibuka Pak, unmute-nya Pak. Ya, ini udah co-host. Atau kita tanggapi dulu aja yang Pak Ya, Muhammad Solihin. Terima kasih Pak Muhammad Solihin. Salam kenal ya. Saya senang mendapat sharing dari Pak Muhammad Solihin. Pak Muhammad Solihin ini sepertinya cukup mendalami kajian kitab suci ya dan tafsirnya juga. Jadi terima kasih sudah berbagi. Saya sebenarnya tidak perlu memberikan jawaban karena Pak Solihin ini kan memberikan sharing gagasan, pendapat. Tapi kalaupun saya memberikan tanggapan, sebetulnya kan filosof itu artinya adalah orang-orang yang mencintai kebijaksanaan ya. Jadi bukan berarti orang yang bijaksana itu sendiri. Jadi kita nggak tahu siapa orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang sudah elok pengetahuannya, elok budi pekertinya, elok rasanya, sudah elok segala tindak tanduknya gitu kan. Jadi udah paripurna. Sudah orang yang bijaksana itu sudah paripurna. Nah, filosof itu belum sampai pada level orang bijaksana. Dia baru levelnya mencintai kebijaksanaan. Artinya ya dengan segala keterbatasan, dia hanya mencoba belajar ya agar hikmah itu bisa memandu dirinya untuk menjadi lebih baik gitu. Paling enggak, kalaupun saya tidak tahu, saya tahu bahwa saya itu tidak tahu gitu. Kan banyak orang yang dia tidak tahu, tapi dia nggak tahu kalau dia tuh nggak tahu gitu. Jadi ada orang yang tahu bahwa dia tahu, ada orang yang tahu bahwa dia tidak tahu, ada orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu kan. Nah paling nggak filosof itu walaupun bukan orang bijaksana, dia kalau dia tidak tahu, dia tahu lah saya tidak tahu gitu kan. Jadi filsafat adalah satu tradisi dari orang-orang yang mencintai kebijaksanaan, mengarah pada sosok yang bijaksana. Belum menjadi orang yang bijaksana itu sendiri. Jadi kita kalau diskusi filsafat dan berfilsafat itu sama-sama sedang merawat jiwa kita sebetulnya. Termasuk saya ya, Teh Neni ya. Kalau saya ngomongin logistikon, ngomongin tumos, epitomia, apakah saya pribadi sudah sampai menjadi pribadi yang paripurna? Enggak juga. Ya, kita tetap ya dorongan-dorongan nafsu, syahwat, makan, minum itu, kemudian emosi juga. Tapi paling enggak kalau kita keliru, kita tahu bahwa kita sedang keliru dan ada arah gitu bahwa oh ini kalau kita keliru itu kita perlu perbaiki sehingga ke depan semakin lama semakin baik. Itu barangkali tanggapan saya. Saya tidak ingin menanggapi detail ya yang disampaikan Pak Solihin karena untuk tema-tema penafsiran Al-Quran sepertinya beliau jauh lebih ahli daripada saya. Itu tadi. Kan Mas Iqbal juga sama ahli menafsir Al-Quran. Oke, selanjutnya Bu Tin Rose, dipersilahkan. Ibu ini ya? Atau ke Pak Abdul Tulusang dulu, ke Ibu. Oh ini, keluar kayaknya Pak Abdul Tulusang, ini baru masuk lagi. Ke Bu Tin Rose dulu, dipersilahkan. Sudah saya buka mute-nya. Sudah jadi host. Tinggal dibuka mute-nya, Bu. Ibu atau? Ya, Pak Abdul. Ya, Bu, boleh Pak Abdul Tulusang dulu. Tadi Ibu Tin Rose mau menanggapi, tapi belum dibuka mute-nya. Dipersilahkan, Pak. Ya, terima kasih narasumber dan teman-teman. Kawan saya ada Kang Yayan, guru saya juga yang ada di sahabat saya. Baik, bahwa tadi sebagaimana pertanyaan saya, persoalan hal yang berbeda ya antara jasmani dan suaranya kurang terdengar ya Pak kalau di saya.
Terdengar Pak? Terdengar sekarang udah. Iya sih, putus-putus. Oke, udah. Oh iya, udah bisa ya? Bisa ya? Iya. Iya, tapi agak mendengung gitu, Pak. Apa di saya aja gitu ya? Nggak tahu ya. Udah gimana Bu? Udah. Silakan. Iya, sebagaimana pertanyaan tadi saya bahwa menyatukan tubuh jasmani dengan saya sampaikan tadi jiwa misalnya. Persoalan orang mencuri itu kan atas perintah akal, bahwa padahal sesungguhnya dia tahu bahwa mencuri itu adalah salah gitu. Nah, tadi tanggapannya bahwa itu orang belum sempurna gitu. Tanggapan saya bahwa letakkan tidak sempurna apakah pada akal yang memerintahkan atau pada perbuatan, sementara perbuatan itu sifatnya kan mahiyah, esensi gitu Pak. Terima kasih, barangkali itu dulu tanggapan saya. Silakan, Kang Iqbal. Langsung ya, Daniani ya. Terima kasih Ya, Pak Tulusang. Kalau kita mengacu kepada Ar-Razi ya, Abu Bakar Ar-Razi, yang disebut oleh Pak Tulusang jiwa itu kan dibagi 3 ya. Jadi ada jiwa yang disebut sebagai nafsu syahwat, itu jiwa ya. Artinya keinginan untuk menikmati, memiliki, mendapatkan, memperoleh itu bagian dari jiwa juga gitu. Jadi jiwa itu bukan hanya sesuatu yang rasional, tapi juga ada yang dalam tanda petik irasionalnya juga gitu ya. Yang disebut dengan nafsu rendah itu bagian dari jiwa juga. Ada emosi ya. Emosi itu artinya ya tadi ingin dipuji, ingin memenangkan pertarungan, disebut dengan jiwa emotif. Yang ketiga jiwa rasional. Nah, dalam setiap diri kita, ketiga bagian dan ketiga fungsi jiwa itu saling bertarung satu sama lain gitu. Tergantung mana yang dominan. Kalau yang dominan itu adalah nafsu atau keinginan untuk memiliki sesuatu, menikmati sesuatu walaupun kita tahu itu bukan milik kita, kita ambil saja, itu kan bagian dari jiwa juga. Jiwa yang kemudian jiwa rendah yang mengendalikan jiwa tinggi, jiwa rasional, sehingga jiwa rasional kemudian menginstruksikan tangan untuk mengambil satu objek yang bukan miliknya. Tentu semua tindakan koordinasi tubuh itu kan dilakukan oleh jiwa rasional. Tapi jiwa rasional itu menjadi budak, menjadi subordinat dari jiwa yang nafsu-nafsu rendah tadi gitu. Jadi kenapa kemudian pencurian, kejahatan, korupsi terjadi? Karena walaupun dia tahu jiwa rasionalnya, tapi dia dikendalikan oleh nafsu-nafsunya. Nafsunya yang lebih dominan. Sehingga walaupun dia tahu itu buruk, tapi dia akhirnya memerintahkan juga tangannya untuk mengambil, memerintahkan kakinya untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Jadi memang ini kontestasi dalam jiwa yang sama, jiwa manusia. Ada kecenderungan pada nafsu, kecenderungan pada emotif, dan kecenderungan pada jiwa rasional. Nah, kalau yang sudah paripurna seperti yang dikatakan oleh Ar-Razi, maka nafsu, syahwat itu dikendalikan oleh emosi, dan emosi itu dikendalikan oleh akal budi, sehingga semuanya bersikap harmonis. Apa yang baik menurut jiwa rasional, ini diikuti oleh jiwa emotif. Apa yang baik menurut jiwa rasional diikuti oleh syahwat. Syahwat menjadi makmum, jiwa emotif menjadi makmum, yang menjadi imam adalah jiwa rasional. Jadi kalau berbicara soal pencurian, tergantung jiwa mana yang dominan, apakah jiwa rasional, atau jiwa emotif, atau jiwa syahwat tadi. Gitu. Dan di jiwa rasional juga ada 2 ya. Ada yang disebut dengan jiwa rasional yang bersifat teoritis, untuk mengetahui objek-objek yang menjadi pengetahuan ilmiah. Dan ada jiwa rasional yang bersifat praktis, tentang baik buruk, termasuk juga kemauan untuk nanti berbuat baik dan meninggalkan hal yang buruk. Itu sih jawaban saya dari Teh Nani untuk pertanyaan tadi ya. Kang Iqbal, ini ada satu lagi dari Bu Tin Rose. Dipersilahkan Bu Tin untuk menanggapi. Sudah dijadikan co-host, tinggal dibuka mute-nya. Kayaknya tadi udah.
Suaranya bergema. Kayaknya udah sejalan dengan pemikiran Bang Iqbal tadi, Mbak. Jadi gimana? Nggak jadi? Ya, Assalamualaikum. Mbak Tin. Siap, Pak Tirmizi Ali. Mau menanggapi kembali? Ya, ini menarik ya diskusi kita malam ini yang dibahas soal filsafat. Saya ingin kasih tanggapan sedikit bahwa terkait dengan psikologi atau jiwa manusia atau etika itu semua bermuara pada perilaku ya, perilaku seseorang. Nah, cuma dalam diri manusia itu ada dua hal, yaitu akal dan nafsu atau jiwa gitu ya. Nah, sekarang tindak tanduk atau perilaku manusia itu sekarang dia memakai basis yang mana? Apakah nafsunya atau akalnya, gitu kan? Nah, kalau dia menggunakan jiwa atau nafsu, dia memperturutkan hawa nafsu, itu fatal sekali sebenarnya, karena boleh dibilang nafsu itu dia hampir tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena yang saya pahami, akal manusia itulah yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sehingga setiap tindakan manusia itu setelah proses rasional tadi, pemikiran, akal sehat, maka disitulah dia akan mengambil tindakan. Jadi tindakannya itu berbasis pada akal budi, tidak pada nafsu, gitu kan. Nah, kalau ini bisa dilakukan, insya Allah ya semuanya akan baik. Karena yang kita lihat, yang sering kita jumpai itu di dalam masyarakat, kelompok manusia itu peran akal itu agak minim kelihatannya. Ya, yang berperan yang sangat dominan itu lebih banyak nafsu. Makanya di sini ada pelajaran filsafat supaya orang itu mau menggunakan akal pikirannya yang sehat gitu ya, yang rasional. Gitu. Saya kira begitu Pak Iqbal ya. Ini Pak Iqbal ini guru saya yang baik. Nih. Kami pernah ketemu dulu di Bekasi ya, sekitar 2016 ya. Dan saya senang ya bisa ketemu lagi sekarang melalui virtual begini. Karena tinggal di mana sekarang Pak? Ya, saya sekarang sudah mutasi ke mana nih? Ke Tanjung Balai, Pak. Tanjung Balai, Sumatera Utara ya? Ya, Sumatera Utara, Asahan ya. Ya. Sumatera Utara, Tanjung Balai. Nah, saya kira begitu Pak Iqbal. Jadi peran akal itu sangat penting buat kita. Karena itulah yang membedakan seperti yang disebut tadi oleh filsuf tadi, Ar-Razi, yang membedakan kita dengan makhluk yang lain-lain itu disitulah akal budi tadi. Akal budi itu harus lebih dominan. Makanya kita lihat sekarang kan berkat akal budi yang dominan itu, banyak hasil-hasil penemuan baru bagi kehidupan manusia, termasuk teknologi yang kita lihat sekarang. Itu kalau tidak ada akal budi ya nggak mungkin mereka bisa menemukan sarana-sarana transportasi, informasi, komunikasi dan seterusnya. Itu kan berkat penggunaan akal budi dan juga pengembangan ilmu-ilmu yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Saya kira itu aja Pak Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Iqbal bisa langsung ditanggapi. Mungkin itu sharing aja ya Teh ya, nggak perlu dijawab itu. Jadi oke lah ini dari pandangan Pak Tirmizi cukup menarik ya. Terima kasih atas tanggapannya Pak Tirmizi. Oke. Kang Iqbal, berhubung waktu sudah jam 21.16, kita sudah ada di penghujung acara. Kang Iqbal, ada closing statement yang mau disampaikan terkait dengan psikologi filosofis Abu Bakar Ar-Razi malam hari ini? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Minggu ini lah masuk minggu kelima ya, diskusi filsafat mingguan kita tiap malam Jumat. Dalam 1 bulan ke depan kita akan mengkaji para filsuf, ya, falasifah. Kalau sebulan sebelumnya kita mengkaji para filsuf
Yunani Romawi, maka dalam 4 minggu ini, termasuk hari ini, kita akan mengkaji 4 filsuf Arab. Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi, nanti minggu depan Abu Nasr Al-Farabi, kemudian Ibn Miskaweh, dan terakhir Ibn Rushd ya. Jadi mudah-mudahan kita akan melihat karakteristik dari tradisi para pemikir Arab Muslim itu seperti apa dalam memahami manusia, memahami etika, sejauh mana pengaruh falsafah Yunani ikut membentuk, mempengaruhi corak dari pemikiran dari para filsuf ini. Itu barangkali Teh Neni, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iqbal Hasanuddin atas pencerahan yang disampaikan pada malam hari ini. Sangat bermakna sekali untuk kita semua bahwa memang persoalan jiwa ini menjadi persoalan yang serius ya. Dan psikologi filosofis Abu Bakar Ar-Razi mengajarkan bahwa mari kita ketahui kekurangan kita untuk diobati agar menjadi pribadi yang sempurna. Kita juga perlu meminta masukan kepada teman, tetangga, sahabat, bahkan musuh kita sekalipun atas diri kita. Nikmat itu tidak akan selamanya kita dapatkan, maka jangan terlalu tinggi menilai diri kita sendiri. Mari kita belajar tenang, mengendalikan emosi dan hawa nafsu, dan jangan sampai nafsu itu malah menguasai diri kita. Demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada diskusi malam hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Kang Iqbal Hasanuddin atas pencerahan yang disampaikan kepada kita semua. Semoga seluruh amal kebaikan dan juga ilmu bermanfaat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara diskusi ini. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat albiru manitaqo nasru minallah wa fathu qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.